Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Citra Nazufojia dengan NIM 2102499. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik terhadap Kepuasan Belajar Siswa di MAN 1 Bandung. Adapun latar belakangnya itu karena berdasarkan observasi, tidak terdapat masalah terkait kepuasan belajar siswa di MAN 1 Bandung, karena ada sebagian siswa yang belum mendapatkan kepuasan dalam proses pembelajaran. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya sarana prasarana yang belum sepenuhnya tersedia secara maksimal, kemudian pelayanan administrasi yang belum dijalankan secara maksimal sesuai SOP yang ada, serta kompetensi guru yang belum memadai dalam penggunaan media atau memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Kemudian kepuasan siswa sangat tergantung pada persepsi dan harapannya terhadap pelayanan sekolah yang dipengaruhi oleh kebutuhan akan pendidikan dan keinginan untuk dapat berprestasi, meningkatkan kemampuannya, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu pelayanan administrasi akademik yang baik untuk memastikan lingkungan belajar di sekolah efisien, teratur, dan memberikan pengalaman pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Kemudian batasan dan rumusan masalah. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada seberapa besar persentase pengaruh kualitas pelayanan administrasi akademik sekolah terhadap kepuasan belajar siswa di MAN 1 Bandung. Adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan administrasi akademik di MAN 1 Bandung. Yang kedua, bagaimana kepuasan belajar siswa di MAN 1 Bandung, dan yang ketiga, seberapa besar persentase pengaruh kualitas pelayanan administrasi akademik sekolah terhadap kepuasan belajar siswa di MAN 1 Bandung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi akademik MAN 1 Bandung, yang kedua untuk mengetahui kepuasan belajar siswa di MAN 1 Bandung, dan yang ketiga untuk mengetahui besaran persentase pengaruh kualitas pelayanan administrasi akademik sekolah terhadap kepuasan belajar siswa di MAN 1 Bandung. Kemudian ada manfaat penelitian. Dengan manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian keilmuan mengenai pengembangan ilmu administrasi pendidikan, khususnya dalam kajian bidang pelayanan yang berkaitan mengenai bidang pengaruh kualitas pelayanan administrasi akademik terhadap kepuasan belajar siswa di MAN 1 Bandung, sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan kajian bagi penulis selanjutnya. Kemudian secara praktis, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu beserta wawasan pengetahuan peneliti atau saya mengenai pengaruh kualitas pelayanan administrasi akademik terhadap kepuasan belajar siswa di MAN 1 Bandung. Sedangkan bagi lembaga yang diteliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan sekolah, terutama dalam bidang pelayanan administrasi akademik. Kemudian hipotesis penelitiannya, hipotesis nol penelitian ini yaitu tidak terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan administrasi akademik dengan kepuasan belajar siswa. Sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis satunya itu terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan administrasi akademik dengan kepuasan belajar siswa. Adapun landasan teori dalam penelitian ini itu ada dua teori yang dijadikan landasan. Pertama yaitu teori kualitas pelayanan menurut Jade Hamel tahun 2009 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi yaitu tangible, empathy, reliability, responsiveness, dan assurance. Kemudian teori yang kedua itu menurut Jade Hamel dan Bittner tahun 2002 yang mengemukakan dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu expect service dan perceived service. Nah, ini dibahas, jadi apabila pelayanan yang diterima konsumen sesuai atau melebihi harapannya, maka kualitas pelayanan dianggap baik dan konsumen merasa puas. Sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih rendah dari harapan, maka kualitas pelayanan dianggap buruk dan konsumen merasa tidak puas. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Sebenarnya saya mencantumkan 10 penelitian terdahulu di dalam proposal, namun yang dicantumkan di sini hanya ada 2 sebagai contoh. Nah, satunya akan saya bacakan. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Maya Setiawardani tahun 2018
yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik terhadap Kepuasan Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung. Nah, di sini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan hasilnya itu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas layanan administrasi akademik dengan kepuasan siswa. Kemudian kerangka berpikir, kepuasan belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kualitas pelayanan administrasi akademik sekolah. Nah, pelayanan administrasi akademik dapat mempengaruhi kepuasan belajar siswa, karena siswa akan merasa puas jika mereka menerima pelayanan yang bagus atau sesuai harapan. Nah, pelayanan yang baik akan memberikan kesan pada siswa yang akan memberikan kesimpulan yang baik tentang sekolah tersebut. Nah, dalam penelitian ini, peneliti atau saya menggunakan teori Diet-Hamel terkait dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible, empathy, reliability, responsiveness, dan assurance yang akan digunakan sebagai alat ukur variabel X. Kemudian untuk variabel Y, yaitu kepuasan bagi siswa, untuk pengukurannya saya menggunakan teori Diet-Hamel dan Bittner mengenai expect service dan perceive service. Maka kerangka berpikirnya itu digambarkan seperti yang terlihat di PPT. Kemudian metode penelitian ini yaitu deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif dan lokasinya itu di Satu Bandung. Adapun sumber datanya itu dari wawancara, angket, dan observasi. Kemudian cara pengolahan hasil penelitiannya itu, hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan angket ditelaah kembali hasil pengamatannya, lalu diklasifikasikan antara data yang penting dan yang tidak penting sesuai dengan fokus penelitian. Lalu pekerjaan ini diulang kembali guna meminimalisir kekeliruan saat klasifikasi dan pada akhirnya membuat analisis akhir atau pelaporan. Nah, pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan dan hasil dari penelitian dalam bentuk laporan. Nah, kemudian populasi dalam penelitian ini itu adalah peserta didik Satu Bandung yang berjumlah 1.028 orang dan sampel dengan rumus Slopin dengan tingkat batas kesalahan 10% yang perhitungannya itu bisa dilihat di PPT, sehingga sampel dalam penelitian ini yang harus diambil adalah sebanyak 91 orang dengan teknik simple random sampling. Kemudian definisi konseptual dan operasional. Di sini ada variabel X yaitu pelayanan administrasi akademik. Definisi konseptualnya itu menurut Arianto tahun 2006 yang menyatakan bahwa pelayanan administrasi akademik adalah serangkaian kegiatan atau keseluruhan proses untuk mengendalikan upaya kolaboratif sejumlah orang untuk mencapai tujuan secara terencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam bentuk lembaga pendidikan formal. Kemudian definisi operasionalnya itu indikator dari kualitas pelayanan menurut Hamel tahun 2009, yaitu tangible, empathy, reliability, responsiveness, dan assurance. Kemudian untuk variabel Y, yaitu kepuasan belajar siswa, definisi konseptualnya itu menurut Sofianti tahun 2010, yaitu kepuasan siswa adalah sikap positif siswa terhadap pelayanan proses belajar mengajar yang dilakukan guru karena adanya kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang diterima. Sedangkan definisi operasionalnya itu indikator dari kepuasan belajar siswa menurut Hamel dan Bittner tahun 2002, yaitu expect service dan perceive service. Kemudian instrumen penelitian. Nah, saya membuat instrumen penelitian jenis kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert yang dipilih adalah sangat setuju atau disingkat SS dengan skor 5 hingga sangat tidak setuju yang disingkat STS dengan skor 1. Dapat dilihat kuesionernya di layar, seperti itu. Nah, ini adalah referensi sumber penelitian. Sekian penjelasan proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urgensi penelitian ini karena berdasarkan observasi masih terdapat masalah terkait kepuasan belajar siswa di Satu Bandung. Nah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya itu pelayanan administrasi akademik sekolah. Nah, dengan menjalankan penelitian ini diharapkan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai pelayanan administrasi akademik sekolah, sehingga dapat membantu sekolah dalam mengidentifikasikan strategi dan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan
dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan meningkatkan kepuasan belajar siswa. Nah, kemudian alasan pemilihan sekolah di MAN 1 Bandung gitu ya, pemilihan lokasi penelitian di MAN 1 Bandung itu karena MAN 1 Bandung ini memiliki prestasi sekolah yang baik. Namun dalam hal prestasi siswa itu bisa dikatakan kurang. Nah, hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh kurangnya kepuasan belajar siswa. Oleh karena itu, saya ingin meneliti seberapa besar persentase pengaruh kualitas pelayanan administrasi akademik terhadap kepuasan belajar siswa di MAN 1 Bandung. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian keilmuan administrasi pendidikan khususnya pada bidang pelayanan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan kajian bagi peneliti selanjutnya. Sedangkan secara praktis, bagi saya sendiri selaku peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan mengenai pengaruh kualitas pelayanan administrasi akademik terhadap kepuasan belajar siswa. Sedangkan bagi lembaga yang diteliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau informasi yang dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan kemajuan sekolah, terutama dalam bidang pelayanan administrasi akademik. Teori yang akan diujikan dalam penelitian ini yaitu teori Jeit-Hamel tahun 2009 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu tangible, empati, reliability, responsiveness, dan assurance. Kemudian teori Jeit-Hamel dan Bittner tahun 2002 yang menyatakan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu expect service dan perceive service. Cara mengolah hasil penelitian. Jadi hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan angket itu ditelaah kembali, kemudian diklasifikasikan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan fokus penelitian. Nah, hal tersebut diulang kembali agar meminimalisir kekeliruan. Nah, pada akhirnya membuat analisis akhir atau pelaporan. Nah, pada tahap itu juga membuat kesimpulan dan hasil akhirnya dalam bentuk laporan.